Gimana itu cara ngaturnya puasa di Inggris selama 19 jam? Imsak jam 2.37, buka puasa jam 9.36. Kita tarawih itu jam 11 malam. Sulit bagi kami untuk sholat di masjid untuk tarawih. Jadi pertama nggak ada masjidnya, dua jauh, ketiga memang waktunya tidak memungkinkan karena terlalu malam. Jadi kami hanya bisa tarawih di rumah. Kami sengaja pergi ke Birmingham. Masjid itu menyediakan makan banyak banget. Jadi kalau buat kamu yang pernah buka puasa di Masjid Nabawi, kurang lebih begitulah ya. Jadi digelar itu tikar plastik, bukan tikar sih, tikar plastik yang gulung gitu, tengah-tengah masjid. Oh, pokoknya seru banget. Berak gitu, orang pada duduk mantri berhadap-hadapan. Jadi ada piring-piring kecil udah berjejer, ada kurma, ada buah-buahan, ada apel, ada anggur, ada minuman kemasan. Assalamualaikum, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di Inggris juga di Indonesia. Ngomongin soal Ramadan, banyak yang nanyain tuh, termasuk saudara dan teman-teman, bagaimana puasa di Inggris. Nah, oh iya, ngomongin soal Ramadan di Inggris, saya sudah posting juga di website saya, rosimeilani.com, dan tulisannya juga udah tayang di media Indonesia. Cuman saya mau kilas balik aja, nanti linknya saya kasih lihat ya, websitenya rosimeilani.com. Di awal-awal pindah ke Inggris kami pernah loh puasa selama 19 jam. Saya buka saya buka lamannya karena saya juga lupa-lupa ingat. Puasa hari pertama kali itu imsak jam 2.37. Sedangkan buka puasa jam 9.36. Nah, kebayangkan, jadi sekitar 19 jam awal-awal kami pindah ke sini. Nah, terus pada nanya juga gimana itu cara ngaturnya puasa di Inggris selama 19 jam. Jadi imsak jam 2.37, buka jam 9.36, terus tarawih jam 10.56 atau jam 11 malam lah ya. Cara mengatasinya atau mengaturnya adalah sesudah imsak, sesudah sholat subuh, kemudian tidur. Nah, bangun di pagi hari beraktivitas seperti biasa, yang kerja, yang sekolah. Nah, terutama yang berat itu mungkin suami juga ya, karena harus mikir ya, samalah anak sekolah juga. Jadi pulang kerja itu tidur dulu, sesudah sholat asar tidur. Nah, nanti menjelang buka puasa sekitar jam 9.36, itu ya bangunlah jam 7 atau jam 8, karena jam 7 atau jam 8 itu masih terang benderang di sini, karena maghribnya kan 9.36, jadi baru gelap itu 9.36. Nah, sesudah cukup tidur, sesudah pulang kerja cukup tidur, kemudian buka puasa kan jam 9.36. Nah, uniknya dari makan buka puasa sampai imsak itu kan durasinya pendek ya, jadi perut aja masih full gitu. Jadi buka puasa tidak begitu berat makanannya. Nah, kemudian kita tarawih itu jam 11 malam. Kebayang ya, tarawih 11 malam. Makanya kami tarawih selalu dari awal itu 8 rakaat aja dengan surat yang nggak terlalu panjang. Dan kemudian setengah 12 atau jam 12 itu yang sekolah, yang kerja pada tidur. Kadang-kadang saya nggak tidur karena mereka tidur ya, yang kerja yang sekolah jam 12. Kan saya harus nyiapin lagi untuk sahur itu setengah 2. Karena imsaknya aja jam 2.37 kan. Jadi di rumah itu selalu berjaga. Kalau saya nggak tidur, suami tidur. Atau pokoknya giliran aja. Soalnya nanggung banget, baru selesai tarawih jam 12, sedangkan sahurnya aja setengah 2 atau jam 1 ya, karena imsaknya jam 2.37, kebayangkan. Nah, tapi sekarang alhamdulillah waktu bergerak terus. Sekarang Ramadan di Inggris itu bulan April sekarang itu masuknya spring. Jadi lumayan nggak terlalu panjang ya, karena imsak untuk diketahui ya di website ini, imsak itu jam 4.36. Nggak beda jauh ya sama di Indonesia. Sedangkan bukanya atau maghribnya di sini jam 19.34 atau setengah 8. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang 15 jam puasa di Inggris. Jadi kalau dulu awal-awal 19 jam, kalau sekarang 15 jam, jadi tidak begitu berat lah. Dan kita ngomongin sebelum pandemi nih ya, bagaimana kami tarawih. Kalau buat orang Indonesia atau diaspora Indonesia di kota besar, mereka banyak pilihan masjid ya.
Walaupun yang menjadi kendala adalah durasi, karena siapa yang mau tarawih jam 11 malam di masjid. Jadi sangat jarang sekali, tidak seperti Indonesia kan, tua muda, anak kecil, orang tua berbondong-bondong untuk tarawih. Maka nikmatilah bagi kalian teman-teman yang di Indonesia yang bisa melaksanakan ibadah puasa tarawih dengan semaksimal mungkin, karena dari dulu sampai sekarang saya tarawih di rumah. Karena pertama waktu kami di Malvern itu tidak ada masjid, kemudian pindah ke Worcester juga masjidnya nggak banyak juga, cuma 2, itu pun kecil, hanya jamaah laki-laki saja. Kemudian sekarang pindah lagi ke sini, jadi anyway sulit bagi kami untuk sholat di masjid untuk tarawih. Jadi pertama nggak ada masjidnya, 2 jauh, ketiga memang waktunya tidak memungkinkan karena terlalu malam. Jadi kami hanya bisa tarawih di rumah. Nah, untuk di kota-kota besar itu ada yang unik nih. Biasanya ada buka puasa bersama. Waktu itu kami tinggal di Worcester ya, jadi untuk buka puasa bersama itu kami sengaja pergi ke Birmingham. Jadi di Birmingham itu ada banyak masjid besar, salah satunya Birmingham Central Mosque, sama satu lagi Green Lane. Nah, yang uniknya adalah di masjid tersebut, masjid terbuka bagi siapa saja yang mau makan berbuka puasa di masjid tersebut. Masjid itu menyediakan makan banyak banget, mulai dari tajilnya kurma, makanan manis-manis, kayak gorengan-gorengan samosa, itu lengkap. Karena untuk diketahui, Green Lane ini masjidnya itu ada di pusat niaga orang Muslim, komunitas Muslim terbesar di Birmingham lah. Dari ujung jalan sampai ujung jalan itu yang jualan Muslim semua, mulai dari butcher, kemudian grocery, sayuran, buah-buahan, itu banyak banget, itu belasan toko ada lah. Kebanyakan masjid itu mendapat donasi makanan dari para pengusaha kuliner di situ. Nah, jadi seru banget tuh waktu itu. Kita sejam sebelum buka itu udah prepare, kemudian sampai dapur di masjid itu wangi, kecium keluar, orang-orang pada ngantri di luar gitu. Jadi pintu laki-laki sama pintu perempuan terpisah. Seperti halnya masjid di sini ya, perempuan dan laki-laki itu terpisah ya pintunya. Dan anyway, jadi begitu pintu dibuka, brrrr gitu ya, orang-orang tuh pada masuk ke masjid. Dan kita bisa volunteer untuk beres-beres. Jadi sebelum buka puasa itu di masjid itu digelar ya, di tengah-tengah itu kayak di Masjid Nabawi ya. Jadi kalau buat kamu yang pernah buka puasa di Masjid Nabawi, kurang lebih begitulah ya. Jadi digelar itu tikar plastik, bukan tikar sih, tikar plastik yang gulung itu tengah-tengah masjid. Oh, pokoknya seru banget. Begitu setengah jam dibuka, brek itu orang pada duduk mantri berhadap-hadapan. Jadi ada piring-piring kecil udah berjejer, ada kurma, ada buah-buahan, ada apel, ada anggur, ada minuman kemasan, dan semuanya itu adalah donasi dari para pengusaha kuliner atau pengusaha yang niaga di situ, atau siapa saja sih yang mau donasi dipersilahkan. Dan anyway, itulah pengalaman buka puasa di Inggris pada waktu semuanya normal sebelum pandemi. Nah, sayangnya sekarang pandemi, dan ini adalah tahun kedua kita pandemi. Jadi seperti halnya di Indonesia yang tidak bisa tarawih di masjid, begitupun kami di sini. Jadi begitulah Ramadan di Inggris itu seperti apa. Sebagai gambaran buat teman-teman di Indonesia bahwa di sini durasinya lebih panjang. Kemudian kita ngomongin sebelum pandemi juga, kita sangat susah sekali untuk bisa tarawih di masjid karena durasinya panjang. Dan sekarang durasinya nggak begitu panjang ya, 15 jam. Jadi kalau semuanya normal, sebetulnya kita bisa tarawih di masjid, karena sekarang Isya jam 21.23, setengah 10 tuh baru Isya. Jadi tarawih sekitar jam 10 malam, masih agak mending ya kalau semuanya lancar, tidak ada pandemi. Tapi kan sekarang pandemi dan susah untuk tarawih di masjid. Bahkan di Bristol atau di masjid-masjid lainnya, kalau mau sholat Jumat ataupun mau sholat tarawih, kita harus daftar dulu. Jadi kan slot tempatnya udah diatur sedemikian rupa, maksimal berapa. Jadi yang mau tarawih itu harus ngisi data dulu. Jadi kalau mau Jumatan ya, Jumatan tanggal berapa orang yang bisa masuk, jadi harus daftar dulu. Gitu teman-teman.
Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau menginformasikan informasi-informasi menariknya para diaspora Indonesia di luar negeri dan kehidupan kami keluarga Indonesia di Inggris. Sekian dulu ngobrolin soal Ramadan di Inggris. Nanti kita sambung lagi ngomongin Ramadan di Eropa lainnya bersama narasumber para diaspora Indonesia di luar negeri. Gitu dulu ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye. Assalamualaikum